Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di channel saya, Galuh Fahmi menyapa Anda semuanya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita memilih suatu media pembelajaran. Media pembelajaran ini akan kita bahas apa saja yang bisa kita terapkan dalam memilih media pembelajaran secara online. Sebelum saya jelaskan secara lebih lanjut, Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube ini, kemudian nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video lainnya. Dan online ini sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu sebagai pendidik ataupun dosen ataupun sebagai peserta didik ini tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, sehingga harus dilaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Ataupun juga kegiatan online ini bisa mendukung model pembelajaran blended learning, yaitu semi-online dan semi-tatap muka. Kenapa pembelajaran online ini harus dilaksanakan? Karena bisa jadi keadaan lingkungan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Bisa saja kondisi lingkungan ini sedang terjadi wabah atau pandemi suatu penyakit. Bisa saja pendidik atau peserta didik tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, sehingga pembelajaran secara online ini tetap mendukung kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan. Nah, penting sekali bagi pendidik itu bisa menerapkan suatu pembelajaran online, tentunya dengan kemampuan seorang pendidik bisa mendesain pembelajaran online sebaik mungkin, sehingga kegiatan pembelajaran online ini tetap menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik itu tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran online. Bapak Ibu sebagai pendidik bisa memilih beberapa strategi menerapkan media pembelajaran secara online. Apa saja media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online? Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya media pembelajaran Facebook Group. Facebook ini tidak hanya sekedar sebagai media sosial untuk kita melakukan interaksi secara online, tetapi Facebook ini bisa kita gunakan atau kita optimalkan menjadi suatu ruang pembelajaran secara online. Nah, di Facebook ini ada yang namanya Facebook Group. Facebook Group untuk dioptimalkan menjadi suatu ruang kelas pembelajaran online. Facebook Group ini bisa Bapak Ibu buat dengan membuat suatu grup Facebook baru sesuai dengan kelas yang ingin Bapak Ibu ajar. Kemudian dengan Facebook Group, Bapak Ibu sebagai pendidik bisa bergabung menjadi peserta kegiatan pembelajaran. Nah, dengan Facebook Group Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran, baik itu menggunakan teks, baik itu menggunakan video, gambar. Kemudian, dalam Facebook Group ini, Bapak Ibu semua bisa menerapkan kegiatan pembelajaran diskusi secara online, sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Dengan adanya kegiatan diskusi, akan mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Google menyediakan suatu ruang yaitu Google Classroom. Google Classroom ini didesain untuk menghadirkan suatu kelas pembelajaran secara online. Bapak Ibu bisa menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan berbagai kegiatan lainnya. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu menerapkan strategi pembelajaran agar peserta didik ini tetap aktif secara online.
Media pembelajaran lain yang bisa Ibu pilih untuk menerapkan strategi pembelajaran secara online yaitu adalah Blogger. Blogger ini juga merupakan layanan dari Google, yaitu suatu weblog. Bapak Ibu bisa merancang weblog ini menjadi suatu media pembelajaran yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran secara online. Bapak Ibu sebagai pendidik bisa merancang kegiatan pembelajaran secara online. Bapak Ibu bisa membuat kelas, yaitu dengan membuat judul kelas, kemudian membuat deskripsi kegiatan, dan melakukan berbagai kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik suatu mata pelajaran. Nah, ini penting. Suatu weblog bisa dikembangkan menjadi suatu media pembelajaran secara online. Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran menggunakan teks, gambar, ataupun juga video, sehingga materi pembelajaran dapat beragam sesuai dengan karakteristik kemampuan belajar peserta didiknya. Di Blogger ini, Bapak Ibu juga bisa membuat suatu diskusi dengan menerapkan kegiatan diskusi di kolom komentar. Dengan kegiatan diskusi ini juga berarti bisa mendukung kegiatan pembelajaran secara aktif. Apa yang akan dibahas kemudian didiskusikan dalam weblog yang sudah dirancang. Dalam suatu kegiatan pembelajaran tentu membutuhkan suatu penilaian atau assessment. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan penilaian atau assessment ini secara online? Salah satunya Bapak Ibu bisa menggunakan layanan dari Google, yaitu menggunakan Google Form untuk melakukan kegiatan penilaian ataupun assessment yang nanti bisa dikerjakan oleh peserta didik. Bapak Ibu bisa merancang kegiatan penilaian atau assessment menggunakan Google Form, baik itu bisa menggunakan bentuk survei, pilihan ganda, jawaban singkat, uraian, upload tugas, ataupun kegiatan lainnya. Bapak Ibu nantinya bisa memberikan nilai sesuai dengan tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik. Jika Bapak Ibu sebagai pendidik ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran online secara langsung, Bapak Ibu bisa melakukan teleconference. Nah, bagaimana atau media apa yang bisa kita gunakan? Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet. Nah, dengan Google Meet, Bapak Ibu sebagai pendidik dapat membuat suatu ruang kegiatan pembelajaran online secara langsung, kemudian diikuti oleh peserta didiknya. Bapak Ibu sebagai pendidik di sini bisa bertatap muka menggunakan media Google Meet. Selain itu, Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan presentasi menggunakan saluran Google Meet ini, sehingga materi yang sudah disiapkan sebagai contoh adalah materi dengan PPT atau PowerPoint bisa Bapak Ibu tampilkan. Bapak Ibu presentasikan kepada peserta didik. Setelah presentasi, kemudian bisa dilaksanakan kegiatan diskusi, baik itu secara tanya jawab ataupun menggunakan media chatting yang ada di layanan Google Meet. Selain menggunakan Google Meet, Bapak Ibu bisa menggunakan media teleconference lain, yaitu menggunakan aplikasi dari layanan Zoom. Layanan Zoom ini hampir sama dengan Google Meet. Yang membedakan Google Meet dengan Zoom adalah Zoom ini bersifat free atau gratis, sehingga Bapak Ibu tidak harus mempunyai suatu domain berbayar di Google, karena di Google Meet mengharuskan Bapak Ibu mempunyai email yang berbayar. Bapak Ibu di aplikasi Zoom ini juga bisa melakukan kegiatan presentasi, tanya jawab, dan kegiatan chatting, sehingga kegiatan pembelajaran tetap terlaksana dengan menyenangkan. Apa yang sedang dibahas
kemudian didiskusikan sehingga menghasilkan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu juga bisa menggunakan suatu pembelajaran menggunakan LMS atau Learning Management System. Bapak Ibu bisa merancang semua kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Bilangan EduSpace ini merupakan salah satu media pembelajaran yang saya kembangkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran online atau kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di Bilangan EduSpace, Bapak Ibu bisa menerapkan atau menghadirkan suatu sumber belajar yang variatif, handout, modul, gambar, maupun video. Selain itu, Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan pembelajaran secara diskusi, telekonferensi, dan Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan tugas-tugas lainnya, seperti kuis. Ini penting untuk kita laksanakan, Bapak Ibu terapkan dalam suatu pembelajaran, baik itu pilihan ganda, uraian singkat, maupun tugas-tugas yang lain. Sehingga Bilangan EduSpace ini mengakomodasi semua kegiatan pembelajaran menjadi satu media pembelajaran yang utuh. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk memilih strategi pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan layanan media pembelajaran dari WhatsApp. Bagaimana strateginya? Bapak Ibu sebagai pendidik bisa mengirimkan pengantar pembelajaran, baik itu video, teks, ataupun gambar, menggunakan kegiatan pembelajaran diskusi, membuat tugas, sehingga nanti tugas-tugas tersebut dapat dikirim melalui WhatsApp. Nah, Bapak Ibu sebelumnya harus membuat WhatsApp group untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Di WhatsApp group nanti akan terdapat anggota-anggota, yaitu peserta didik yang bersama dengan Bapak Ibu sebagai pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Mudah sekali bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan suatu strategi pembelajaran secara online menggunakan media-media pembelajaran yang sudah disiapkan atau sudah diberikan secara gratis oleh berbagai developer. Jadi Bapak Ibu pendidik, baik guru maupun dosen, media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online. Semoga Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau mengkombinasikan media-media pembelajaran tersebut secara variatif. Tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran online, tetap menjadi pendidik yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran online agar peserta didik tetap senang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galuh Fahmi, founder Bilangan EduSpace. Subscribe channel YouTube ini, kemudian nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video lainnya.